Dan Dage, selamat datang, selamat berbelanja, dapatkan poinnya. Oke, balik mana karo aku di channel Laura Bikers. Dan di video kali ini saya tidak lagi di atas motor, dan kalau di ruangan ini kita akan membahas misteri, horor, dan kejadian yang lain-lain. Di sini saya akan membahas salah satu video milik Ali Susanto yang beberapa bulan yang lalu sempat viral karena pengalaman horornya saat menuju ke Jakarta, perjalanan dari Tasikmalaya menuju ke Jakarta. Mulai ini videonya diupload dan banyak yang protes dan banyak yang bertanya kenapa videonya tidak bisa ditonton, dan melaporkannya ke pihak YouTube. Katanya masih menunggu beberapa waktu karena Ali Susanto tidak sabar, dan banyak orang-orang yang ingin tahu pengalaman horornya Ali Susanto. Akhirnya dia membuat video lagi tentang perjalanan dia dari Tasikmalaya menuju ke Jakarta. Oke, langsung saja menuju ke ceritanya. Awal mula ini dimulai dari Ali Susanto berangkat 4 Januari 2020 jam 12:30, dan di tengah perjalanan dia mampir ke zona Vespa memperbaiki motor Ali Susanto, dan mereka ngobrol soal pengambilan rute terdepan menuju ke Purwakarta. Berhubung jalur utama yang melewati Bandung itu terjadi kecelakaan parah dan membuatkan macet parah, akhirnya Ali Susanto memilih jalur terdepan yang menuju ke Purwakarta. Nah, teman-teman Ali Susanto ini sempat bilang bahwa di jalur tersebut rawan begal, dan Ali Susanto bertanya kemungkinan perjalanan 4 atau 5 jam. Si Ali Susanto pun searching di Google, dan benar perjalanannya itu 4 jam 30 menit, yang artinya jika Ali Susanto berangkat jam 3 sore, dia akan sampai di Purwakarta jam setengah 8 atau jam 8-an lah. Dan dia berpikiran kalau jam-jam segitu jam-jam rame, jadi Ali Susanto memutuskan untuk tetap berangkat. Start dia berangkat dari zona Vespa jam 3 sore, dan dia mulai masuk ke area persawahan yang menuju ke arah gunung yang akan menuju ke Purwakarta. Pemandangannya sangat indah, cuacanya juga mendukung, dan mengabadikannya ke kameranya. Disinilah cerita horornya dimulai saat dia mulai nanjak ke pegunungan yang akan dilewatinya untuk menuju ke Purwakarta. Dan kalau kalian tahu, di pinggir-pinggir jalan itu kan pasti ada lampu kota atau lampu jalan. Disinilah kejanggalan yang dialami oleh Ali Susanto. Lampu-lampu yang dilewati oleh Ali Susanto ini tiba-tiba gede-gede, dan menurut Ali Susanto ini, kenapa? Awalnya tuh rame jalan, rame, banyak orang lintas, dan malam makin sepi. Beberapa saat kemudian Ali Susanto merasa remnya blong, yang dimana di episode sebelumnya tuas as rem belakang memang kocak, dan itu membuat remnya blong. Akhirnya si Ali Susanto memutuskan untuk mencari tempat yang dapat penerangan atau terdapat lampu untuk membetulkan. Jika tidak cepat-cepat dibetulkan, takutnya as itu jatuh dan hilang. Dan jika cerita, dia mendapatkan tempat dan ada satu lampu, dan dia berhenti di sana. Ketika dia turun, dia menghadap ke arah seberang jalan, dan di sana ada wanita berbaju garis-garis dan tas belanjaan. Dan Ali Susanto permisi, dan dia melanjutkan memperbaiki tuas as remnya yang blong itu. Selepas itu dia langsung menghidupi kembali motornya
permisi terhadap mbak-mbak tersebut. Mari Neng. Dan dia melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian kerasa remnya belum lagi, dan lagi-lagi Ali Susanto mencari penerangan lampu dan stop di sana, dan kebetulan nemu lagi stop di sana. Dia turun menghadap ke seberang jalan, ada gubuk. Cuman bedanya gubuk tersebut ada spanduknya dan tidak ada orang. Ya pikir Susanto itu mirip-mirip tapi nggak persis. Ali Susanto cepat membetulkan tuas remnya dan kembali melanjutkan perjalanannya. Sekitar 20 menit perjalanannya, kerasa rem belum lagi. Mencari lagi tempat penerangan dan nemu stop di sana. Turun lagi dari sepeda motor dan menghadap ke seberang jalan, dan ada gubuk lagi dan ada sepatu. Gubuk, sepatu. Oke. Dia menghiraukan hal tersebut dan langsung membetulkan tuas remnya. Setelah membetulkan, dia menghidupkan mesin. Dia lanjut perjalanannya. Dan beberapa saat kemudian terasa lagi remnya belum. Mungkin kesel ya Ali Susanto, tapi mau gimana? Hanya yang bisa dilakukan hanya berhenti membetulkan sepedanya. Dan akhirnya dia berhenti, dapat lampu penerangan. Dia berhenti di pinggir jalan, turun melihat menghadap ke seberang jalan, dan terlihat gubuk cewek garis-garis, tas belanjaan masal. Dan seketika itu Ali Susanto merasa langsung seluruh badannya langsung dingin, kaku dan gemetar. Dia agak menghiraukan hal tersebut dan fokus untuk membetulkan tuas remnya, dan tidak pikir panjang, langsung dia tancap gas untuk lanjut perjalanannya. Dan di situ Ali Susanto berdoa dan baca ayat-ayat suci Al-Quran. Selepas membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dia langsung melihat lampu kuning gelap-gelap, dan dia langsung ngebut, ternyata itu truk. Dan akhirnya dia menemukan kendaraan-kendaraan lain yang ada di depannya. Nah, di situ dia merasa sedikit lega, dan akhirnya dia lanjut perjalanan, dan barulah dia menemukan pemukiman dan banyak kendaraan berlalu lalang, yang dimana sebelumnya tidak ada seorang pun dan tidak ada satu kendaraan pun saat dia trouble remnya belum. Dan dia sedikit lega, sudah masuk kota, dan melihat jam, ternyata sudah jam 10 malam, yang dimana sudah diprediksi paling lambat itu setengah 9 jika dia masih berhenti makan, kencing, dan lain-lain. Dan seperti yang kita tahu dari cerita Ali Susanto ini, dia tidak istirahat makan, minum, kencing, tidur, merokok pun dia tidak melakukannya. Dan dimanakah 2 jam Ali Susanto berada? Yang dengan 2 jam mendapat kejanggalan yang sangat banyak. Wanita baju garis-garis, tas belanjaan, gubuk yang sama dengan sepanduk yang sama. File-file video yang saat itu di hutan semuanya hilang, dan hanya ada sedikit footage yang ada itu pun sebelum masuk hutan. Kira-kira menurut kalian dimanakah 2 jam perjalanan Ali Susanto tersebut? Sangat misteri dan tidak masuk akal, tapi memang ini terjadi pada kehidupan Ali Susanto. Oke, sekian videonya. Maaf jika kurang penjelasannya, dan maaf jika masih agak belibet-belibet ngomongnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cuy.